Jadi selamat malam Mas. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa UNY, program studi administrasi perkantoran. Ini kami ada tugas dari matkul manajemen logistik. Jadi kami di sini tuh mau nanya-nanya mungkin sekitar tentang fungsi-fungsi dari perencanaan Mas selama mungkin eh, mengelola tempat ini gitu. Jadi sebelumnya ini dengan Mas siapa? Saya Fatur. Ini ada teman-teman, ini ada Arya, Indah, Pani sama ini Mbak Salsa. Yang saya siapa? Oh. Jadi mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan pertama ya Mas. Oke. Jadi Mas sebelum masuk ke pertanyaan inti mungkin Mas bisa jelasin sedikit tentang ini tempat Mas sendiri ini gimana dari proses Mas membangun ini. Jadi ini Nageto Cafe Tree dengan menu utamanya rice bowl, ada spaghetti juga, jaga snack-snack biasa buat anak-anak nongkrong juga. Kalau mau nugas di sini juga oke. Biasanya banyak keluarga yang di lantai 2 buat arisan atau segala macam booking karena ada karaoke-nya juga. Jadi memang ini cafe dikhususkan untuk keluarga dan anak-anak mahasiswa buat nugas kayak gitu. Kalau ini berdirinya dari 2019, sempat tutup 2 tahun gara-gara Covid. Jadi langsung saya lanjutin dari 2022 sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Mungkin langsung pertanyaan aja kan. Oke, jadi Mas ini yang tanya apakah Mas memiliki strategi perencanaan jangka pendek dan jangka panjang untuk bisnis Mas ini sendiri? Nah, kalau aku sendiri punya tentunya kalau untuk jangka pendek sendiri ya misalkan kayak kita ngasih diskon dikit-dikit kecil gitu untuk jangka pendek aja buat sebentar gitu periode sebentar. Kalau untuk jangka panjang ya mungkin nanti kita adakan menu baru kayak gitu dari menu utama atau snacks minum gitu kita baru gitu. Oke, nah, jadi seberapa sering Mas mengevaluasi kebutuhan operasional untuk memastikan ketersediaan bahan baku? Kalau untuk evaluasi bahan baku setiap hari saya evaluasi untuk bahan bakunya agar tetap fresh semuanya. Kalau udah busuk-busuk atau gimana saya buang langsung. Aku lanjut ya Mas ya. Apa saja tantangan yang Mas hadapi di dalam mengelola bisnis ini? Kalau untuk tantangannya sendiri ya lumayan sih karena emang ini makanan nama bisnis F&B jadi kayak ntar ada faktor X kayak misalkan tiba-tiba bahan bakunya kayak kadaluarsa atau gimana gitu kan tiba-tiba busuk atau gimana gitu itu tantangan sendiri sih sama nyari customernya juga lumayan gitu. Sama COVID yang kemarin ya. COVID ya gitu. Kira-kira Mas ngadepinnya kayak gimana? COVID kemarin. Kalau COVID kebetulan ini kita tutup jadi setelah COVID baru dibuka lagi jadi COVID tutup total ya. Tapi mempertahankan modal juga. Ya betul. Selanjutnya, bagaimana Anda mengontrol pengeluaran agar tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan? Kalau untuk kontrol pengeluaran biasanya saya untuk bahan baku yang masih banyak itu saya spare di belakangan. Jadi ya belanjanya yang tipis-tipis aja gitu. Jadi nggak langsung banyak karena emang apalagi sayur-sayuran kan emang harus fresh gitu kan. Kalau kebanyakan kalau nggak pakai kan sayang dibuang. Jadi dalam kurun waktu satu minggu. Iya, kita Nagito sendiri belanjanya itu seminggu 2 kali. Di hari Senin dan hari Kamis gitu. Jadi evaluasinya seperti itu. Untuk penyimpanannya Penyimpanannya di kulkas, freezer semuanya. Ya. Untuk selanjutnya, apakah dari Nageto ini memiliki pemasok tetap untuk bahan-bahan yang diperlukan? Nah, jika ada, bagaimana hubungan Nageto dengan pemasok tersebut? Untuk supplier, alhamdulillah ada. Kita ada beberapa dari sayuran selada juga ada dari bahan-bahan kayak bubuk minuman atau bahan rice bowl gitu ada semua alhamdulillah. Dan hubungannya juga masih terjaga dengan baik. Ya kalau misalkan saya yang ngambil ke sana diterima dengan baik dan atau mereka yang ngantar ke sini alhamdulillah aman semuanya gitu.
Buat selanjutnya, bagaimana proses pengadaan bahan baku untuk Nuggeto ini? Untuk bahan pengadaan bahan baku biasanya saya ngambil dari stok opnam. Jadi stok opnam 2 minggu sekali. Nah, ntar itu dilihat bahan baku mana yang tipis, baru kita belanjakan gitu. Itu. Apakah fungsi prosedur yang khusus yang Nuggeto lakukan untuk menjaga kualitas bahan baku selama penyimpanan? Nah, itu ya yang tadi saya bilang kalau untuk prosedur khusus itu biasanya setiap pagi. Setiap pagi itu pasti kita cek semuanya berkala. Ada yang fresh dibuang, yang fresh maksudnya dijaga, yang udah nggak fresh dibuang kayak gitu. Lanjut. Bagaimana proses penyaluran bahan baku dari penyimpanan ke tempat penjualan? Oh, kalau itu kan memang satu lokasi tempat, jadi penyiapan, penjualan juga tetap di tempat yang sama seperti itu. Jadi emang ini ya Mas, kalau misalnya habis beli bahan baku langsung di sini langsung diproses gitu ya Mas? Iya, langsung dimasukin semua, diproses semua. Oke. Untuk selanjutnya, seberapa sering Anda melakukan perawatan rutin untuk peralatan dan fasilitas yang ada di Nuggeto ini? Nah, untuk peralatan itu memang tanggung jawab dapur masing-masing, jadi memang ditekankan untuk setiap hari dibersihkan dan dijaga kondisinya biar nggak rusak, atau kalau kotor ya langsung cuci, karena sekali pakai kan harus bersih terus. Jadi habis dipakai buat bikin menu langsung dicuci, langsung simpan lagi gitu. Kalau buat perawatan lainnya kayak misalnya kipas angin, selampu, dan Nah, kipas ini biasanya kita kalau udah kotor banget kayak gitu langsung kita turunin. Biasa di hari Sabtu kan kita ada bersih-bersih. Nah, nanti langsung diturunin semuanya, langsung dicuci semua. misal kayak pernah rusak gitu Mas, nanti Pernah. diganti. Langsung diganti. Iya. Lanjut. Apakah langkah-langkah yang Anda ambil jika ada peralatan yang rusak atau tidak berfungsi? Nah, kalau rusak biasanya kalau misalkan kayak kipas gitu kayak atau kulkas rusak, kalau saya nggak bisa benerinnya itu baru saya bawa ke tukang servis. Ya, kalau masih bisa sendiri ya saya sendiri yang langsung merawatnya kayak gitu. Untuk kasus kayak gitu tuh gimana caranya memastikan bahwa proses tersebut itu kayak servis kalau rusak itu kan diganti gitu, tidak merugikan bisnis ini tuh caranya gimana gitu? Kalau sini biasanya kalau langsung diganti. Kalau misalnya udah rusak kayak gitu, kayak udah nggak bisa muter sama sekali, langsung diturunin. Kalau kita kebetulan ada partnya yang biasa habis pakai, biasanya udah sering rusak, gitu kita punya part sendiri. Jadi kalau udah ketahuan rusaknya apa, langsung kita ganti, langsung pasang lagi dari yang sama di jam yang sama kayak gitu. Apa metode yang Mas gunakan untuk memastikan operasional di Nuggeto ini tuh berjalan sesuai rencana? Yang terpenting kalau untuk operasional yang penting dikurangin human error-nya, karena emang kalau salah bikin pesanan atau gitu jadi rugi. Nah, jadi ditekankan lagi kepada karyawan untuk teliti dan fokus dalam kerja, dan untuk belanja ya operasional kan juga ngaruh, jadi ya hanya yang dibutuhkan saja belanjanya gitu, yang urgent biasanya langsung diberikan gitu. Untuk tenaga kerja karyawan di sini tuh jumlahnya ada berapa ya? Untuk tenaga kerja di sini ada 4 termasuk saya. Oh, jadi Mas, mungkin Mas pernah kayak ngalamin situasi kayak ketidaksesuaian sama rencana yang sudah Mas bikin gitu, terus mungkin Mas juga mengalami ketidaksesuaian dengan rencana dan pelaksanaan di lapangan tuh, bagaimana Mas menyikapi hal tersebut? Kalau misalkan plan A-nya nggak masuk, ada plan B. Nah, itu biasanya berkesinambungan sih. Kalau plan A udah nggak logis nih, udah jauh dari target atau udah nggak nyampe, ya udah kita plan B langsung lakuin segala macam gitu. Langsung plan B nggak masuk lagi, plan C nggak masuk ya kena omel bos gitu. Gitu. Jadi terkait pertanyaannya Nuggeto sih Mas, kayak awal-awal mulai. Mungkin ke pertanyaannya mungkin kayak kenapa sih kayak Mas bisa kepikiran gitu buat namain kayak Nuggeto gitu? Mungkin ada filosofinya gitu mungkin? Ya, dulu sebenarnya udah emang hasil diskusi sama owner mau dibikin apa gitu.
yang masuk di masyarakat sini dan juga gampang diingat buat teman-teman sekitar gitu, buat warga sekitar. Nah kita langsung masukin ya, kalau ada salah satu menu kita namanya nugget, rice bowl chicken nugget itu. Nah itu kita pakai nugget aja, terus agak dijepang-jepangin dikit pakai o belakangnya gitu kan. Jadi namanya nuggeto gitu atau nuggeto gitu. Kita jual nugget di sini. Tapi emang nuggetnya cuma satu, sisanya ayam semua gitu. Awal Jadi pendidikan itu langsung di ruko atau langsung di sini. Kenapa di sini? Karena dekat kampus, nah, karena prospeknya bagus, ini Wates mau berkembang menjadi kota dari desa ke kota ya. Memang awal-awal memang agak sulit, tapi alhamdulillah makin kesini makin baik kondisinya. Ada peningkatan nggak dari tahun ke tahun? Ya karena nama juga bisnis pasti fluktuasi kan, jadi ya alhamdulillah chart kita, grafik kita naik, walaupun turun naik ya tetap ke atas istilahnya gitu ya. Mau nanya dulu, Mas. Yang inovasi kan dari 2019 nih, kira-kira ada menu inovasi terbaru nggak dari ke sini 2024? Ya pastinya harus ada, dan ini juga lagi dikembangin lagi apa yang lagi tren di pasar gitu, juga lagi saya riset gitu. Pelan-pelan nanti mungkin seminggu ke depan, sebulan ke depan ntar ada menu baru, mau launching menu baru. Kalau untuk itu ya, makanan Korea sih, pasti makanan Korea lagi booming ya. terus mau nanya untuk di sini yang membedakan dengan yang lainnya tuh apa? Yang pasti di sini itu beda dari yang lain adalah menu utamanya, cara platingnya pun beda, dari segi menu juga pasti beda, nggak kayak yang lainnya. Pasti ada terutama fasilitas, ada karaoke juga. Kalau mau karaokean di sini sama teman-temannya silahkan, kita aman semuanya. Kalau mau nugas ini wifi free segala macam, ada wifi-nya juga gitu kan. Aman. Ada lagi nggak? Mungkin sekian sih Mas yang kita mau tahu dari tempat makan Mas sendiri. Mungkin kalau kita ada apa pasti kita kesini Ya, untuk tunggu. sama teman-teman lah pasti. Ya, santai. Oke Mas, sebelumnya sebelum saya tutup, kalau ada salah kata itu mohon maaf, kami dari prodi administrasi pamit Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Mas.